Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya, Gusmayanti dari SMK Negeri 1 Tebo, dan sebelah kanan saya, Rani Arianti dari SMP Negeri 41 Kabupaten Tebo. dan sebelah kiri saya, Destri Ayu Fasista dari SMA Negeri 8 Tumi. Selamat menyaksikan. Halo Weji. Halo Bu Kusma. Sudah dari tadi yang menunggu ya? Tidak, baru. Oke lah. Jadi kita jumpa hari ini untuk membahas sistem supervisi akademik ya. Jadi saya ingin tahu beberapa hal sebelum kita melaksanakan supervisi besok. Bu Eki ingin saya bantu untuk mengembangkan di bagian kompetensi yang mana? Jadi ketiga kompetensi kucing yang ada itu yang pertama kan kehadiran kucing. Yang kedua itu kan mendengarkan dengan masa. Yang ketiga adalah mendengarkan bot. Kalau Eci besok observasinya itu ingin dikembangkan kompetensi yang ketiga Bu Ati yang mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu Bu Eci di bagian mana yang ingin saya bantu untuk amati? Kalau di bagian coachingnya yaitu ya di yang di tahap identifikasi, Berarti pada tahap dari alutsistanya di bagian identifikasi ya. Nah, menurut Bu Eki, kalau kita menggunakan skala yang skala 1 sampai dengan 10 pada area yang akan dikembangkan ini, sekarang kita berada di skala berapa? Bu Eki ada di skala berapa? Kalau Eci merasa sekarang masih berada di skala 5, Bu Anti. Skala 5, rendah juga ya di bawah standar KKM dan sama KKM kita 7,5. Skala prioritas berapa? 10. Oke. Perfect. harus ya. Oke, itu luar biasa, itu bagus itu. Lalu apa harapan dari observasi ini? Saya berharap setelah observasi ini bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya, terutama pada tahap identifikasi, sehingga nanti di sana saya bisa menggali potensi-potensi dari coach saya. Ada lagi nggak? Setelah itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu untuk membantu coach saya meningkatkan daya kreatifnya sehingga bisa menemukan ide-ide terhadap permasalahan. Terus ada lagi? Cukup ya. Baik, saya rasa itu saja yang ingin saya ketahui untuk persiapan coaching untuk supervisi akademik besok. Semoga lancar dan sampai jumpa besok pagi ya. Oke, terima kasih Bu Kusma. Selamat pagi Bu Reni. Pagi Bu Eci. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya dan Bu Reni kan sudah janji hari ini kira-kira Bu Reni maunya agenda percakapan kita Tentang motivasi belajar. Jadi kita sepakat ya bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan membahas tentang motivasi belajar. Reni, apa yang Reni didapatkan dari percakapan kita? Nah, dari pertemuan kita hari ini itu, saya itu bisa teskan motivasi belajar anak itu ketika di kelas, ketika belajar bersama saya. Reni jadi saya boleh gambarkan lebih situasi sebenarnya bagaimana situasi Siswa saya itu sekarang self-reply kita dipanggil ini kalau dikasih tugas itu tidak sesuai, tidak apalagi itu jadi sedang dengan Pak belajar 20 menit selesai kemarin berteori-teori makanya kadang itu waktu itu habis gitu nggak selesai gitu jadi mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Ada lagi Bu Reni? Kemudian disuruh diskusi di dalam kelompok mereka itu tidak bersemangat gitu Bu. Jadi yang aktif, yang tidak aktif ya
ini menyerahkan kepada siswa-siswanya yang aktif saja gitu. Berarti sebagian dari ini tidak aktif dalam. Ada lagi Bu Reni? Terus ini itu saja gitu. Itu aja ya. Ya. Lanjut. Oke, kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira situasi sekarang itu berada pada skala berapa? Di skala 4 atau 5 kali ya. Karena ini masih belajar media itu sih. Skala 4 atau 5. Ini belum. Kalau sekarang berada di skala 4 dan 5, Bu Reni pengennya berada di skala berapa? What? 8 dulu. Skala 8. Iya. Ya, 10, Bu Reni. 10, 8 aja dulu. Nanti setelah 8 tercapai, baru saya tingkatkan lagi jadi 10. Oke. Bisa Bu Reni gambarkan situasi yang 8 itu, Bu Reni pengennya seperti apa siswanya? Siswa-siswa itu bisa mengerjakan tugasnya itu beraktif, terus ketika disuruh berdiskusi mereka itu aktif Bu di dalam kelompoknya, sehingga tugas-tugas yang diberikan itu selesai gitu. Tujuan pembelajaran itu dapat gitu. Oke. Jadi Bu Reni pengen siswanya yang pertama aktif waktu diskusi, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau digambarkan dari skala 1 sampai 10 nih Bu Reni, situasi Bu Reni sekarang itu berada pada skala berapa? Saya rasa mungkin 4 atau 5 ya Bu, tapi lebih ke 5 lah. 5 ya Bu Reni? Kalau pengennya Bu Reni nih, di skala berapa? 8 lah Bu untuk awal-awalnya gitu. Tapi Enggak 10 gitu Bu Reni? setelah 8 ini tercapai, maka saya usahakan untuk sampai ke tahap 10. Ya berarti 8 dulu ya Bu Reni. Kalau 8, kira-kira situasi kelas itu seperti apa kalau pada skala 8 Bu Reni? Anak-anak tersebut sudah sudah bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kemudian di dalam kelompok saat berdiskusi mereka itu sudah aktif. Ya berarti mengerjakan tugas tepat waktu dan di kelompok aktif ya. Untuk mendapatkan yang seperti itu Bu Reni, kira-kira menurut Bu Reni strategi yang Bu Reni pikirkan ada tidak? Terkait strategi itu, kemarin waktu sempat saya buka-buka YouTube dan Bu, saya coba mencari bagaimana ini. Nah, saya sempat menonton satu video mengenai pembelajaran diferensiasi, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya, benar sekali. Bagaimana itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu Reni untuk meningkatkan motivasi siswanya? Nah, pembelajaran diferensiasi itu yang saya lihat ya Bu, kemarin saya tonton videonya di situ gurunya membuat media pembelajaran itu membedakan media pembelajaran itu berdasarkan gaya belajar anaknya Bu. Ya, media pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Apalagi Bu Reni? Ya, mungkin ya Bu, karena pembelajaran saya itu matematika, mungkin bisa dengan media pembelajaran itu anak-anak zaman sekarang kan sukanya gadget ya Bu. Mungkin saya harus berusaha untuk bisa membuat game online gitu pembelajarannya. Jadi pembelajarannya saya buat dalam bentuk game gitu. Buat pembelajaran dalam bentuk game. Iya. Ada lagi nggak Bu Reni yang bisa meningkatkan motivasi belajar? Nah, motivasi ini sebenarnya juga ini ya Bu, dari rumah gitu. Dari kondisi anak itu di rumah seperti apa, orang tuanya untuk mengingatkan anak itu seperti apa. Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan orang tuanya Bu, untuk mengetahui kondisi anak ini di rumah seperti apa. Berkolaborasi dengan orang tua Ya. untuk mengetahui. Menurut Bu Reni sudah ada 2 rencana nih. Yang pertama membuat sudah ada 3 rencana nih. Yang pertama membuat media pembelajaran berdasarkan tindakan. Kemudian membuat game tadi ya dalam pembelajaran. Yang ketiga berkolaborasi dengan orang tua. Jadi Bu Reni tadi kan sudah menjabat 3 rencana yang akan Bu Reni lakukan. Jadi untuk menjalankan 3 rencana itu, kapan bisa Bu Reni laksanakan dan siapa yang akan Bu Reni libatkan? Oke, mungkin minggu depan saya akan coba untuk berkolaborasi memanggil orang tua datang ke sekolah atau saya yang mendatangi rumah anak-anak yang ini mencari tahu bagaimana keadaan anak ini di sekolah dan juga berdiskusi dengan orang tuanya yang minta untuk berkolaborasi supaya motivasi belajar anak ini meningkat. Kalau untuk yang membuat game pembelajaran,
Secepatnya saya akan berkolaborasi dengan guru TIK dan mencari referensi untuk membuat game matematika ini yang baik itu seperti apa. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya coba nanti bertanya di GMP siapa guru yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dan saya akan sharing. Mungkin minggu depan saya akan sharing dengan teman-teman. 2 minggu lagi saya akan laksanakan di dalam kelas saya. Oke. Jadi Bu Reni sudah ada rencana dan sudah tahu apa waktunya. Mungkin bisa disimpulkan lagi Bu Reni apa yang sudah didapat pada hari ini? Hari ini terima kasih sekali ya Bu. Hari ini saya bercerita tentang bagaimana kondisi motivasi anak saya di kelas, kemudian saya bisa mendapatkan solusinya. Yang pertama itu harus berkolaborasi dengan orang tua untuk buat pembelajaran itu menarik dengan menggunakan game pembelajaran, dan kemudian pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ulas kembali ya Bu Reni. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Bu Reni di kelas, Bu Reni berencana untuk yang pertama adalah berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah membuat media pembelajaran dalam bentuk game ya. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan siswa Bu Reni berdasarkan minat. Begitu ya Bu Reni ya. Itu sudah rencana yang bagus menurut saya. Saya harap dan saya yakin Bu Reni bisa melakukannya. Nanti kalau ada masalah lagi Bu Reni boleh bincang-bincang lagi dengan saya. Mungkin hari ini itu saja ya Bu Reni ya. Ya, terima kasih ya Bu ya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya hari ini. Oke, sama Bu Reni. Ayo kita bersama. Nah, gimana Bu Eci? Alhamdulillah, senang nih. Senang ya. Apa tadi menurut Bu Eci gimana dalam pengembangan kompetensi yang Bu Eci katakan? Jadi kan Eci mau mengembangkan mengajukan pertanyaan terbuka. Sudah cukup lumayan menurut saya, tapi belum sampailah di angka 10 untuk Mengapa Bu Eci menilai demikian? Karena tadi Eci pasti berusaha untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaannya, belum mengalir begitu saja, dan Eci masih sulit untuk merangkum kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Saya mengamati tadi pada saat alutsista saya pada bagian tahap identifikasi, Ibu sudah melakukan atau berusaha menggali dengan apa sebenarnya yang diinginkan Bu Eci. Tadi kan pertanyaan berbobot dan itu sudah sesuai lah dengan standar yang kita rujuk tadi ya sebelum observasi tadi. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Ya senang dong Bu kalau sudah sesuai standar ya. Namun, ini ada namanya nih, saya juga ada melihat hal-hal yang sudah dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Ibu menanyakan tentang rencana aksi, Ibu Reni kan menyebutkan ada 3 ya. Nah, Ibu Eki mungkin kurang fokus, jadi menyebutkan 2 dan dikoreksi oleh Ibu Reni. Nah, mungkin hal ini yang perlu diletakkan pada observasi selanjutnya atau lanjutan nanti, bahwasanya presence atau kehadiran itu harus lebih ditingkatkan atau agar fokus pada apa yang didengarkan, dengan mendengarkan dengan rasa. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya juga menyadari hal itu. Artinya saya tadi dan suka untuk selanjutnya saya bisa lebih fokus. Nah, dari apa yang kita diskusikan tadi sebelum observasi tadi atau kelas supervisi tadi, apakah ada rencana itu selanjutnya untuk kelanjutan dari kegiatan hari? Sepertinya saya akan melakukan observasi lanjutan biar lebih meningkatkan. Oke, saya paham maksud Bu Eci akan melakukan observasi lanjutan ya. Saya ingin tahu kapan akan Ibu lakukan, di mana, dan siapa yang akan membantu. Untuk observasi lanjutan mungkin lebih cepat lebih baik ke minggu depan Ibu. Kalau di mana itu nanti tergantung kondisi. Dan saya mohon bantuan lagi nanti. Allah ya, semoga kita bisa
dari melakukan sistematik coaching ini. Jadi begini Bu Eci, dari hasil pengamatan saya tadi sudah saya tuangkan ke dalam ini ya, lembar observasi. Jadi nanti Bu Eci bisa melihat yang hasil cek ini, yang tidak berarti nanti bisa diperbaiki pada saat isolasi lanjutan. Selanjutnya, saya ingin tahu pendapat Ibu mengenai proses yang sudah kita lakukan harus bagaimana? Ya, kalau menurut saya itu benar-benar menguasai kompetensi atau ketiga kompetensi kunci tersebut memang tidak bisa dilakukan sekali atau dua kali. Jadi kita perlu latihan dan terus latihan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Ya, saya yakin Bu Eci bisa memberikan yang terbaik. Yang namanya segala sesuatu kan tidak ada yang instan ya, jadi perlu ada pagi 2 sampai 3 kali dan seterusnya agar bisa tetap semangat dan memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita agar mereka mendapatkan pembelajaran yang menunjukkan kepada murid. Sampai jumpa pada observasi selanjutnya. Terima kasih. Apa kabar Bu Gus? Udah lagi bincang di sekalian. Ya dong. Maju baru. Maju baru ya. Terus Maya, kemarin kan katanya mau melaksanakan supervisi akademik ya, desain akademik. Nah, katanya Bu Risma mau saya observasi. Nah, jadi nih Bu Risma mau saya bantu untuk mengungkap kompetensi yang ada. Ini berarti kan kalau teknik khusus itu kan ada juga yang kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap murid. Salah satunya adalah presence atau kehadiran fisikal. Nah, kompetensi ini yang saya rasa diri saya masih kurang. Nah, dari yang kehadiran guru ini Bu, di bagian mana yang mau saya amati nanti ketika Ibu melaksanakan coaching itu? Saya mau minta bantu Ibu mengamati pada alur data, khususnya pada tahap identifikasi dan rencana aksi. Karena pada saat 2 tahapan ini yang biasanya saya hilang fokus atau gagal fokus, jadi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya tidak kuat. Oke. Kan Bu Risma kan sudah beberapa kali nih melaksanakan coaching. Nah, menurut pendapat Bu Risma, untuk murid Bu Risma sendiri, kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, kemampuan untuk present Bu Risma itu berada di angka berapa? Malu saya. Kenapa? KKM itu 7,5. Jadi kalau saya disuruh menilai, ini jujur ya Bu ya, tidak sampai 5 itu paling berapa ya? 3,5 atau 4 lah Bu. Iya kan? Kenapa seperti itu Ibu menilai? Karena gini, kalau di sekolah itu kan kadang banyak gangguan, karena terlalu banyak pekerjaan dia diberikan pada saya ya, tugas tambahan yang di luar kompetensi saya. Jadi ketika saya sudah serius melakukan kunci dengan rekan sejawat, ada saja hal-hal yang mengganggu present atau kehadiran saya. Sibuk sekali ya Bu ya. Sibuk itu tidak cuma mungkin ya pada saat saya coaching, pada saat itu ada yang butuh. Ya. Jadi dari observasi kali ini apa yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin skala yang tadi sudah ditanyakan paling tidak nantinya bisa meningkat menjadi sesuai standar HKM lah minimal ya. Atau syukur-syukur meningkat menjadi angka perfect bagi saya karena saya suka angka 8. Paling tidak bisa mencapai angka 8 mengenai kompetensi present atau keajaran itu harapan saya. Oke. Baiklah Bu ya. Semoga nanti pada pelaksanaan pelatihan coachingnya Ibu bisa menampilkan banyak kehadiran penuhnya dengan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Terima kasih Bu Reni. Oke, sampai jumpa nanti di coachingnya. Eci, Ya Bu, udah dari tadi. lumayan. Oke. Baik, sesuai jadwal kita hari ini, dari kita kan mau melakukan coaching untuk supervisi akademik. Nah, saya ingin tahu apa tujuan kita bertemu hari ini. Jadi pada hari ini itu ingin membicarakan tentang praktik pembelajaran yang di kelas.
praktik pembelajaran kita di kelas ya. Sepakat ya? Jadi apa yang Ibu Eci harapkan dari percakapan ini nantinya? Jadi melalui percakapan ini nanti Eci pengen menemukan solusi untuk bagaimana meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa di kelas. Emang situasinya sekarang bagaimana? Jadi Eci kan ini guru fisika, Puspa. Lalu fisika itu kan biasanya anak-anak tuh menganggapnya sulit, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan sulit, cuman ada satu keterampilan inilah namanya keterampilan pemecahan masalah Bu Rusma. Jadi ini nih rendah di siswa gitu. Jadi Eci pengen setelah percakapan hari ini ada solusi dan siswa Eci itu bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Oh gitu ya. Nah menurut Bu Eci, adakah hal yang mempengaruhi situasi ini? Yang model pembelajaran yang digunakan di kelas itu biasanya kan hanya menggunakan problem based learning kan itu saja. Jadi itu kurang berkali yang Kusma, makanya anak-anak bosan dengan model itu. Ada lagi nggak? Kusma, satu apa namanya jadwal fisika ini selalu diletakkan di jam-jam rawat. Terus ada lagi? Kemudian mungkin media pembelajaran yang digunakan itu mungkin masih perlu variasi mungkin ya, seperti mungkin nanti bisa menggunakan suket atau teknologi suka pakai handphone. Masih ada lagi? Jadi Bu Eci itu sebenarnya inginnya seperti apa situasinya? Situasi itu yang pertama yaitu keterampilan pemecahan masalah tingkat yang ditandai dengan ya anak-anak punya daya nalar yang tinggi, bisa kreatif. Kemudian kalau diskusi itu bisa aktif itu Kalau kita ambil skala ya, dari 1 sampai 10, situasi yang Bu Eci inginkan sekarang ini sudah ada di angka. kalau sekarang masih di angka 5 mungkin Angka 5. Kalau kita ibaratkan KKN aja kualitatif masih menuliskan. Bu Eci inginnya sampai di skala berapa nih? kalau PDE 10. Luar biasa, angka yang setek ya. ya. Tentu kalau untuk mencapai angka 10 itu kan ada langkah-langkah yang harus kita atau Ibu Eci ambil ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan agar skala 10 ini terwujud? Jadi kan kurang model pembelajaran ya. Ya. Mungkin Eci bisa mencari lagi referensi pembelajaran terbaru ya, bukan hanya yang dianjurkan, tapi yang terbaru yang bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran. Ada lagi? Kemudian mungkin Eci pengen minta ke Wakafur kali ya, biar fisika itu jadi jam 1 sampai jam 5. Masih ada lagi nggak? Dan kalau masalah media, mungkin Eci bisa mencari atau menggunakan media-media pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran siswa, tidak hanya melulu menggunakan ya biasa itu ya biasa aja, pemecahan masalah biasa aja, memberikan kasus. Oke, saya paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, dari hal rencana yang akan Ibu lakukan, kapan akan dilakukan atau Ibu eksekusi? Terus siapa yang akan Ibu libatkan? Kalau untuk jadwal mungkin ya bisa diskusi depan harus bersama. Tapi kalau untuk dari referensi pelajaran, mungkin Eci bisa meminta bantuan kepada Ibu Fadli. Kan dia kemudian kalau untuk pembelajaran, Eci bisa berdiskusi dengan Pak Hendra karena dia kan sudah sering menggunakan media-media pembelajaran terbaru seperti menggunakan dan takut itu. Ada lagi? Cukup ya. Dari sesi ini, apa yang bisa Ibu Eci simpulkan? Dari sesi ini ya, sudah ada gambaran ya, bagaimana untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa.
Pertama tentu saja Eci harus mulai menggunakan model-model pembelajaran yang terbaru, yang bervariasi untuk di kelas. Kemudian meminta kepada di Wakafur ya, untuk agar jangan melulu di fisika itu diletakkan di jam rawan. Kemudian bagaimana mencari berbagai aplikasi yang sesuai dengan mahasiswa dan bisa meningkatkan Baik, apa yang sudah Bu Riki sampaikan tadi, menurut saya itu sudah suatu rencana yang sudah saya merasa kalau dilaksanakannya dengan dan apa namanya ya konsisten, ini pasti akan berhasil. Tetap semangat, dan jika ada sesuatu hal yang bisa saya bantu kembali, Weki bisa bantu saya. Dan saya rasa untuk sesi ini bisa kita akhiri sampai di sini saja. Selanjutnya kita bisa menunggu jemputan masing-masing dan kita bisa pulang. Ya, Breni. Terima kasih ya Bu Kusma ya. Kalau Gusma, Breni. Nah, udah selesai kan praktek coachingnya tadi. Ya. Nah, menurut Bu Gusma, bagaimana nih performa Bu Gusma dalam tadi kompetensi presentnya ya, yang latihan coaching. Menurut saya sudah bagus tapi belum maksimal karena terus terang tadi di dalam hati saya takut ada karena ini ribut di dalam tadi saya takut mengganggu konsentrasi saya, gagal fokus karena nanti bisa jadi ada yang keluar naik mobil, saya menoleh kan itu karena kan tidak boleh ya Bu ya. Jadi tapi alhamdulillah kekhawatiran saya tidak terwujud. Tadi saya udah pegang pikirin jangan sampai saya noleh ke kiri karena kan soalnya di sini cukup ribut. Benar sekali. Nah, tadi kan katanya mau nilainya dari 3,5 jadi 8, mau naik ke angka 7,8 sampai 8. Nah, kira-kira sudah tercapai belum nih, Bu? Ada hal yang praktis ya saya lihat. Jadi dengan suara yang bising banyak, saya tidak terganggu. Apa karena ada didampingi Ibu Reni tadi, jadi saya percaya diri. Saya juga tidak tahu ya. Jadi saya rasa angka maksimal sudah saya dapat, angka 8. Apa namanya? Kalau apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya sedikit pun tidak merasa terganggu dengan adanya suara bising dan juga ada beberapa kendaraan yang lalu lalang tadi, jadi saya tidak terganggu, mengalihkan pandangan tidak. Biasanya saya ada gerakan sedikit, saya langsung menoleh begitu lihat itu sumber suara dari mana. Tadi kan tidak ya. Walaupun rame, walaupun bising, ya, tidak bisa fokus ya Bu ya. Bisa fokus. Ini Bu, saya sampaikan dulu pengamatan saya ya. Ini tadi sudah saya tuliskan dalam lembar observasinya. Nah, ini tadi. Nah, jadi ada beberapa memang yang sudah meningkat dan ada beberapa tadi yang saya amati juga mungkin masih perlu ditingkatkan ya. Mungkin ini lembar observasi ini nanti bisa sebagai referensi atau refleksi untuk Ibu untuk peningkatan ke depannya seperti sebagaimana. Oke, baik. Nanti saya pinjam ya Bu Reni ya. Iya, nanti saya kasih sama Ibu ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi waktu saya amati itu Bu, ada beberapa tadi dalam alur ceritanya, dalam melakukan percakapannya, saya rasa alangkah lebih baik kalau Ibu memberikan pertanyaan itu dijeda dulu. Oh ya. Nah, akan tunggu ketika kuncinya itu pada selesai berbicara, kasih jeda sebentar, baru melanjutkan pertanyaan lagi. Gitu. Kemudian, ini mohon maaf ya Bu ya, mungkin karena terlalu serius ya tadi. Saya dalam pengamatan saya senyumnya kurang loh. Mungkin lebih banyak senyumnya lagi ya Bu ya. Terlalu tegang gitu. Takut terganggu fokus saya. Mungkin Ibu itu mau jangan sampai fokus saya terlalu. Iya, jadi kan jadi tegang. Harus jadi kurang relax gitu. Nah, sama beberapa kali tadi Ibu sempat lost dalam menatap coachingnya. Jadi harusnya setiap coaching itu melontarkan jawaban-jawabannya Ibu amati biar nanti kata-kata kuncinya itu dapat gitu. Oke, baik. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita amati. Sudah terbayang belum sama Ibu apa yang meningkatkan Saya rasa latihan ya. Kalau ada jadi otomatis ya
bisa memberikan dampak maksimal bagi saya sebagai coach dan juga sebaliknya. Khusus untuk kehadiran penuh tadi yang diajarkan menurut Ibu apa nih rencana Ibu agar benar-benar dalam setiap latihan coaching itu bisa dapat hadir penuh. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, koreksi tadi yang hasil pengamatan kan katanya saya tegang ya. Saking tegangnya saya lupa sendiri. Jadi latihan bisa teknik tabu, saya bisa teknik sedikit. Jadi mungkin sebelum saya melaksanakan tes coaching, ya harus ada teknik. Mindfulness dia bisa jalan. Jadi harus relax dulu ya Bu ya. Jadi biar tidak terlihat tegang dan terlihat pasti ini yang benar sekali. Oke. Nih kira-kira nih Bu, dengan siapa Ibu akan melakukan latihan kata Ibu tadi kan untuk meningkatkan performa ini Ibu akan terus berlatih. Kira-kira dengan siapa Ibu akan terus berlatih, terus dengan di mana tempatnya gitu. Saya rasa kalau dengan siapa saya berlatih ya rekan kerja coach yang bersedia banyak ya. Jadi kalau sempat di mana atau kan ya mana yang bisa diberikan sekolah. Tidak hanya observasi ini bisa untuk meningkatkan performa lebih lanjut lagi. Saya rasa teman kita cukup ya Bu ya. Atau ada yang mau dibahas? Saya rasa cukup Bu Leni. Jadi ya mendung dan ketika kehujanan kita bisa pulang. Sampai jumpa kembali ya. Jujur lah, Mas. Apa kabarnya Bu Reni? Alhamdulillah baik Bu Eci. Gimana perasaannya Bu Reni? Woi, sangat senang sekali karena Bu Eci akhirnya bisa meluangkan waktu untuk saya. Jadi kemarin kan kita sudah sepakat ya, ingin saya membantu Bu Reni untuk mengobservasi Bu Reni dalam praktik coaching, gitu ya Bu Reni. Oke, langsung saja ya Bu Reni. Jadi saya ingin bertanya kepada Bu Reni. Bu Reni inginnya saya membantu Bu Reni itu mengembangkan kompetensi bagian yang mana? Dari 3 kompetensi coaching itu, saya mau ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Bu Reni saya ingin mengobservasi Bu Reni pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti kan kita akan menggunakan alur tirta. Jadi di bagian yang mananya nih dari alur tirta tersebut yang ini ingin saya amati? Di bagian identifikasi masalah dan rencana aksi Bu. Di situ biasanya saya itu terkadang itu lebih ke bukan menuntun, kan harusnya coaching ini menuntun ya Bu, coaching untuk menemukan masalah. Nah kadang-kadang itu saya lebih ke memberikan solusi. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu lebih memberikan solusi untuk si coaching ini. Jadi kalau kita beri skala nih Bu Reni dari 1 sampai 10 keterampilan dalam mengajukan pertanyaan berbobot dari Bu Reni itu menilainya pada skala berapa sekarang? 3 mungkin ya Bu. Masih 3 Bu Reni ya Mas. Pengennya skala berapa Bu Reni? Skala 8 lah kalau bisa 10 gitu. Ya, jadi bisa Bu Reni ajukan apa harapan Bu Reni dari observasi yang harus kita lakukan nanti? Saya berharap setelah observasi ini nanti saya benar-benar bisa melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya benar-benar bisa membantu coach ini menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi Bu Reni ingin menuntun ya, bukan memberikan solusi. Ya, benar sekali. Jadi saya juga harapannya seperti itu Bu Reni. Semoga Bu Reni nanti pada praktek coaching ini bisa meningkat ya keterampilannya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Sampai jumpa pada sesi coachingnya. Terima kasih Bu Eci. Reni, 5 aja kan? 10 5 lagi, nanti bentar habis lagi. Iya. Makan ya. Makan santai. Halo Reni. Kabar baik.
sekali kelihatannya. Ya, saya agak udah. Dan ya. Nah, kemarin kan Bu Risma chat saya, Ya. mau ada yang sharing-sharingkan. Nah, hari ini saya luangkan waktu untuk diskusi. Tidak apa. Gini, kan ada anak kita tuh di Bogas TBSM, si Bagas. Nah, Bagas ini melanggar surat pernyataan, dan itu adalah surat pernyataan ketiga. Yang artinya kalau dilanggar ya harus dikembalikan ke orang tua atau pindah sekolah. Oh, jadi permasalahan Ibu Risma itu tentang apa namanya permasalahan enaknya ya. Ya. Nah, Bu, dari perbincangan hari ini apa yang Ibu harapkan? Saya ingin ada kejelasan tentang Bagas ini, apakah dia tetap bisa melanjutkan sekolah di SMK 1 atau harus SMK 1-nya buang yuk, yang sebut SMK 1. Saya ingin ada kejelasan tentang si Bagas ini, tentang murid kita ini, apakah masih bisa tetap melanjutkan sekolah di sini atau pindah ke sekolah lain. Situasinya itu seperti apa gitu? Gawat Bu Reni, situasinya itu sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah berdampak ke teman-temannya, ke murid-murid yang lain yang satu kelas dengan dia. Jadi apa yang diperbuat Bagas juga diperbuat oleh temannya. Gitu. Apa? Kok bisa dibikin ya? Saya rasa kurangnya pengawasan dari orang tua, jadi anak ini beranggapan apa namanya, tidak masalah bagi dia begitu, dan juga dari pihak sekolah kayaknya tidak ada tindakan tegas bahwasanya apa yang dia lakukan itu merupakan satu pelanggaran. Jadi menurut Ibu, Bagas dan teman-temannya itu melakukan hal itu karena tidak ada pengawasan dari orang tua dan juga ada tidak tegas dari sekolah. Ya. Menurut Ibu selain itu ada lagi tidak Bu yang mempengaruhinya? Yang ketiga mungkin murid ini menganggap karena wali kelas ini dari bentuk fisik dia badannya sama besar, jadi tidak merasa takut, jadi dengan wali kelas itu tidak takut. Jadi karena fisik wali kelasnya ini hampir sama dengan mereka, jadi mereka itu anggap wali kelasnya itu dia sama seperti mereka, Ya. seperti teman gitu. Ya, kemarin hampir diajarnya bertinju itu wali kelasnya. Kira-kira selain dari yang sudah disebutkan itu tadi, tidak sebabnya. Saya rasa itu saja Bu Reni. Oh, 3 itu ya. Nah, kondisinya kan seperti itu. Nah, kalau kita skalakan dulu ya, misalkan 1 sampai 10, kondisi sekarang itu dikasih berapa? Kan apa namanya? Kalau kerja itu kan sangat krusial ya, akhir-akhir ini jadi pembahasan. Saya rasa 2,5 lah Bu Reni. Mungkin bisa jadi 2 malah. Kedua, tadi sangat sangat bermasalah sekali ya Bu. Kedua itu kemudian meningkat angka berapa? Tentu ke angka yang terbaik ya, kalau dari skala 1 sampai 10 saya ingin ada kejelasan itu di angka 10. Di angka 10. Nah, kondisi angka 10 itu seperti apa? Kondisi idealnya kan? Kondisi idealnya, iya kan? Nah, kondisi ideal itu seperti apa seharusnya? ya, yang pertama, Bagas ini ada shock terapi untuk dia. Malah kalau bisa dikembalikan saja ke orang tua. Lalu yang kedua, teman-temannya yang ikut bermasalah yang sejenis dan persoalan dengan si Bagas juga diberi shock terapi. Dan juga yang ketiga, ada perjanjian tertulis ya dengan siswa-siswa yang lain yang sama dengan Bagas ini, buatkan perjanjian tertulis. Ya, selama ini kan hanya lisan saja. Oke. Jadi Ibu mau intinya itu yang pertama Bagas dan teman-temannya ini diberi terapi gitu ya Bu, ada solusi lah gitu yang membuat mereka sadar gitu kan akan permasalahan ini. Kemudian ada perjanjian tertulis antara mungkin orang tua Bagas dan sekolah gitu. Iya. Selain dari yang dua itu, Risma kira-kira ada lagi tidak? Jika memungkinkan pengembalian Bagas ke orang tua atau yang merekomendasikan kalau ingin pindah sekolah juga tidak apa-apa. Oh, pindah, merekomendasikan untuk pindah sekolah. Kira-kira Maksudnya tuh menawarkan ke orang tuanya jika ingin
pindah sekolah ya, itu sekolah tidak keberatan gitu. Jadi kita bersedia memberikan rekomendasi gitu. Oh, jadi kalau memang misalkan Bagas dengan Aldo sudah merasa tidak nyaman untuk di sekolah, mungkin ingin pindah ke sekolah, maka sekolah memberikan surat rekomendasi untuk pindah sekolah. Itu ya Bu ya. Ibu dari ada lagi kira-kira selain yang ini solusinya? Saya rasa itu saja. Itu saja. Oke, kira-kira nih rencananya kapan nih Bu akan memberikan ini perbaikan untuk si Bagas ini, shock terapi, perjanjian tertulis tadi, nanti apa saja yang terlibat? Rencananya Senin esok ya, Senin esok surat pemanggilan sudah kita kirim tadi. Saya harap nanti pemanggilan ke walinya atau orang tuanya itu bisa terrealisasi Senin, agar bisa bertemu semua pihak yang terlibat, wali kelas, saya sebagai penjamin saat pembuatan surat pernyataan terakhir, dan ada guru BK dan wakil kesiswaan. Kalau nanti tidak ketemu solusi, mau tidak mau ini nanti dibawa ke tingkat kepala sekolah. Jadi koordinasi atau kolaborasi antara Ibu sebagai penjamin, guru BK sebagai mediasi, dan orang tua Bagasnya dia Bu ya. Nah, selain itu ada lagi Bu kira-kira solusi yang tepat ini? Mungkin Wakahumas ya. Kadang begini, ada orang tua yang tidak terima ya. Jadi mungkin kehadiran Wakahumas nanti jika memungkinkan bisa ikut ada di situ mendampingi di BK. Kadang di BK kami karena kurangnya pengalaman atau apa, kadang suka merasa terintimidasi. Oh, betul ya. Jadi Bu, cukup panjang ya, bisa dijelaskan yang cukup menarik juga. Nah, kalau boleh, bisa Ibu simpulkan apa yang Ibu dapatkan pada bincang-bincang kita hari ini? Persoalan murid kita Bagas itu sudah sangat gawat lah ya tanda kutip. Jadi mau tidak mau orang tua tetap harus hadir. Jika masih terus beralasan terpaksa kita akan lakukan home visit. Ini akan dilakukan paling lambat Senin besok, dan juga kehadiran Wakahumas dan Wakakesiswaan itu sangat penting. Dan jika nanti mentok ya Bu Leni atau Buntu, terpaksa kita lanjutkan ke tingkat sekolah. Oke, jadi kalau bisa saya pertegas ya, untuk si Bagas ini telah merencanakan solusinya terkait kolaborasi dengan orang tuanya ya. Orang tuanya kemudian dengan guru BK juga ya Bu ya, mediasi dan humas juga nanti. Kalau memang solusi yang ini belum tercapai, ditingkatkan nanti ke melibatkan kepala sekolah dan seluruh jajaran sekolah. Gitu bukan Bu ya? Iya. Mudah-mudahan ya Bu, solusi untuk Bagas ini bisa terselesaikan dan Bagasnya tidak harus keluar dari sekolah ya Bu ya. Ya, saya berharap yang terbaik lah untuk Bagas ya Bu Reni ya. Tetapi ya begitulah, tidak ada guru yang ingin anaknya putus sekolah. Nah, tetapi kita lihat nanti lah. Ya, benar sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti penyelesaian untuk masalah Bagas ini berjalan dengan lancar, semua pihak yang terlibat juga bisa dengan kepala diri dan masalahnya selesai ya Bu ya dengan baik-baik saja. Oke, ada lagi Bu kira-kira yang akan kita bahas atau kita perbincangkan? Saya rasa cukup ya Bu Reni ya. Paling tidak pada sesi ini saya merasa tidak terbebani ya, karena sedikit banyak kasus Bagas ini menambah beban pikiran saya. Jadi dengan bercerita dengan Bu Reni ini, saya rasa bisa memberikan langkah tegak untuk saya menghadapi Senin besok apa keputusan terbaik untuk anak-anak Bagas. Oke, jadi bisa lega ya Bu sekarang ya sudah bisa bercerita dan sudah bisa sedikit menemukan solusi untuk Bagas ini. Mudah-mudahan dan Ibu nanti benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaik. Amin ya. Untuk hari ini cukup ya Bu ya. Saya tunggu nih kabar Ibu untuk selanjutnya bagaimana kelanjutan tentang Bagas ini. Bisa nanti kita sharing-sharing lebih lanjut lagi. Oke. Dan hari ini cukup ya Bu ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bu Reni, gimana perasaannya nih setelah kunci? Alhamdulillah cukup lega ya.
Jadi bisa Ibu Reni jelaskan bagaimana performa Bu Reni tadi dalam meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan terbobot dari praktik tadi Bu Reni. Saya rasa lumayan cukup ada peningkatan ya Bu ya. Jam terbang untuk coaching ini juga mempengaruhi, jadi semakin banyak berlatih juga semakin baik lah gitu. Tadi Bu Reni pengen berani. Berapa tadi? Pengennya di angka 8 tadi. Kira-kira tidak bisa dulu. Ada ya? Sepertinya sudah. Kalau di angka 8 itu sudah, kalau 10 mungkin belum. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, boleh. Jadi tadi berdasarkan percakapan kita ya di surah observasi tadi Bu Reni ingin saya mengamati kompetensi mengajukan pertanyaan. Jadi di sini saya sudah ada lembar observasinya dan sudah saya amati tadi ada 4 tadi kompetensi apa tadi mengajukan pertanyaan berbobot yang ini ada 4 indikator yang saya amati dan menurut saya Bu Reni sudah melakukan keempat-empatnya. Gimana Bu Reni mendengar ini? Lega sekali Bu, berarti sudah ada peningkatan ya misalnya. Oke. Tapi Bu Reni ada beberapa catatan juga dari saya ini ya. Yang pertama sebenarnya ini masalah suasana. Kalau dari saya tadi Reni sudah mendengarkan aktif saat kuncinya berbicara. Cuman pas ketika Bu Reni menyampaikan pertanyaannya itu seringkali tidak melihat ke kuncinya. Beberapa pertanyaan itu sering melihat ke atas, ke kiri apa ke kanan. Ya itu bisa Bu Reni jelaskan kenapa kira-kira Dia mengajukan pertanyaannya masih mikir Bu tadi, apalagi sih pertanyaan yang harus ditanyakan supaya pertanyaan yang keluar itu tidak biar agar berbobot gitu, seperti yang saya katakan kemarin, supaya pertanyaan itu bukan mengasih solusi tapi menuntun untuk si coach ini menemukan solusi gitu. Tidak memberi solusi lagi ya Bu Reni, sudah pertanyaannya sudah seperti itu. Ya. Jadi mungkin lebih berpikir lebih berpikir keras untuk ya. itu. Oke, jadi menurut Bu Reni apa sudah terbayang lagi selanjutnya meningkatkan kemampuan Reni buat pertanyaan berbobot? Mungkin ini ya Bu, harus yang pasti yang pertama harus sering latihan. Yang kedua mungkin lebih banyak baca lagi ya Bu, kalau untuk menggiring ke arah solusi yang terbaik itu kan kita sebagai coachnya itu juga harus punya pengetahuan yang cukup lah tentang permasalahan yang si coach ini lagi hadapi, seperti itu. Jadi mau latihan lagi dan banyak membaca, itu strateginya. Kira-kira menurut Bu Reni siapa yang bisa membantu Bu Reni untuk melaksanakan tersebut dan di mana waktu? Yang pertama itu yang pasti teman yang sudah sering melakukan coaching, terus juga kemampuan coachingnya lebih baik gitu. Mungkin nanti akan saya bertanya dengan teman-teman CGP yang lain gitu Bu. Saya amati video-video mereka gitu yang kira-kira yang sudah bagus performanya, bisa saya hubungi dan saya bisa sharing. Alhamdulillah secepatnya lah Bu, minggu depan mungkin, atau tergantung nanti teman ini waktunya kapan gitu. Sebagai penutup nih Bu Reni, bisa Bu Reni jelaskan atau gambarkan apa yang Bu Reni dapat dari proses yang sudah dilaksanakan? Yang jelas dari proses yang sudah dilaksanakan ini tadi, dari pra-observasi dan sampai observasi sampai sekarang pasca observasi ini, yang jelas saya dapatkan itu memang harus sering berlatih ya, bisa coaching yang berkualitas itu harus memberikan hadir sepenuh hati, terus memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang terakhir itu hadir dengan sepenuh rasa gitu. Biasa ya Bu Reni, saya juga merasa Bu Reni sudah sangat, menurut saya sudah bagus gitu, sudah meningkat, sudah tidak memberikan solusi tapi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menuntun coachingnya. Mungkin untuk sesi observasi kali ini itu saja Bu Reni. Lembar observasinya saya berikan kepada
Ya. Ya, terima kasih ya Bu Ecia sudah membantu saya. Ya, terima Mungkin sampai jumpa kali ya. Iya. Mungkin kita bisa sering-sering lagi. Terima kasih.